Halo semuanya, kembali lagi ke channel yang seadanya ini. Masih seperti biasa, gue akan ngelanjutin pembahasan novel Tsukiga Michibiku Isekai Dochu, yaitu di chapter 388 sampai chapter 400. Nah, bagi kalian yang baru mampir ke channel ini, alangkah lebih baiknya untuk menonton video sebelumnya dulu biar tahu alur ceritanya. Dan jangan lupa untuk tekan subscribe-nya juga sebagai bentuk dukungan untuk channel ini ke depannya. Oke, jangan lama-lama lagi, langsung kita gaskan. あなたクズの葉何よその顔。好きに思えばいいさ。ほんと自分に嫌気がさす。 Pada saat Makoto memikirkan tentang tindakan perampokan dan kriminal yang banyak di Shige, Towa pun datang menemuinya. Saat Towa mengetahui Makoto ingin pergi ke Bronzeman Company, dia pun meminta Makoto untuk mengizinkannya menemaninya. Towa mengatakan dia hanya ingin melakukan pembersihan bandit dalam perjalanan kembali. Kehadiran Towa pun menghilang dalam sekejap karena dia telah mengaktifkan skill Tobikato miliknya yang membuatnya tembus pandang. Jika Towa of Alphine yang terkenal itu memang ingin melindunginya, Makoto pun mempersilahkannya. Makoto pun bergerak melalui jalan yang tidak populer bersama dengan Towa yang kehadirannya tidak bisa dirasakan oleh orang biasa. Lalu, sekelompok 3 orang berdiri di depan jalan Makoto seolah-olah mereka telah menargetkannya. Mereka adalah penjahat yang berhenti jadi petualang. Sebelum Makoto memikirkan apa yang harus dilakukannya, seketika ketiganya pun pingsan dan telah diikat dengan tali. Itu adalah pekerjaan Towa dengan ketangkasannya. Makoto pun menyuruh salah satu orang yang berkumpul untuk menghubungi stasiun guild petualang terdekat atau perusahaan yang berafiliasi dengan merchant guild untuk mengurusnya. Tiba-tiba, Makoto merasakan tatapan dari arah cerobong asap yang agak tinggi. Mereka adalah penembak jitu dengan panah pendek yang menargetkan Makoto. Makoto pun menggeser tubuhnya sedikit dan meraih anak panah yang melewatinya. Lalu, Makoto melemparkan panah itu ke belakang sehingga mengenai sedikit bahu si penembak dan panah itu pun menghilang ke cakrawala. Orang yang lewat pun menatap Makoto dengan mata ragu karena dia tiba-tiba mengayunkan tangannya. Makoto pun menanggapi mereka dengan santai dan melanjutkan perjalanannya. Tanpa mengurangi kecepatan lari, dia juga tidak mengaktifkan skill yang menyembunyikan kehadirannya. Seseorang demi-human Noga yang memiliki beberapa kemampuan rasial yang menguntungkan untuk pekerjaan sembunyi-sembunyi dan menjadi pengintai, sehingga dia bisa berlari lebih cepat daripada human dan demi-human lainnya. Dia telah berhasil mengkonfirmasi sedikit momen relaksasi dari targetnya. Namun, hasilnya adalah momen snipingnya telah terlihat dihindari, bahkan panah pembunuhnya disambar dengan tangan dan menembakkan panah itu kembali kepadanya. Lengan kanannya juga terluka yang bisa menyebabkan kematian jika itu dibiarkan. Dia pun memikirkan situasi dan setelah melarikan diri dengan kecepatan penuh sambil mempertimbangkan serangan berikutnya, pria itu pun mencapai kesimpulan bahwa dia tidak bisa menang. Setelah melompati atap satu demi satu dengan terampil, dia akhirnya melompat ke jendela yang terbuka di lantai 2 sebuah bangunan. Itu adalah salah satu dari banyak tempat persembunyian pria itu yang berafiliasi dengan bisnis pembunuhan gratis di Shige yang dikenal sebagai Letter. Saat dia hendak mengambil obat-obatan di rak untuk perawatan lukanya sebelum menuju ke tempat penyembuhan yang ia kenal, kakinya pun berhenti dan napasnya yang kasar menjadi tenang. Pria itu pun mengarahkan pandangannya ke samping. Di sana ada seorang wanita lajang duduk di kursi di sudut ruangan tanpa bersembunyi. Pria itu segera menyadari bahwa itu adalah Tomoe, salah satu orang yang harus diwaspadai dan dipisahkan dari targetnya. Saat Tomoe memanggilnya, Mondo yang telah membututinya pun muncul di belakang pria itu. Tomoe pun mengatakan bahwa pria yang disebut Letter itu memiliki nama asli si Ruki. Kemudian, Tomoe pun menyerahkan sisanya kepada Mondo dan dia kemudian menghilang. Ruki pun menghadap ke atas dan takut akan kenyataan bahwa dia telah mengambil pekerjaan yang terlalu berbahaya hanya untuk pencapaian yang kecil.
Saat Makoto pergi ke perusahaan Bronzeman, Chapley dan Bronzeman sedang berdiskusi panas tentang bagaimana meningkatkan kereta. Dalam kesempatan itu, Makoto juga bertanya kepada mereka cara menghadapi para bandit saat pendistribusian barang. Setelah mereka menyepakati bagaimana kereta akan ditingkatkan, Chapley pun pergi meninggalkan bengkel itu. Lalu, Bronzeman pun mengatakan bahwa dia ingin berkonsultasi dengan Makoto tentang trotoar dan hal-hal yang berhubungan dengan konstruksi sihir. Bronzeman ingin meminta izin kepada Makoto untuk berbicara dengan pengrajin dari perusahaan Kuzunoha tentang ide dan teknik mereka dalam konstruksi. Makoto pun mengerti dan akan berbicara dengan Beren tentang hal itu dan menyuruhnya pergi ke tempat Bronzeman. Pada saat Makoto ingin meninggalkan bengkel, Tomoe pun menghubungi Makoto bahwa mereka telah mendapatkan sesuatu yang berguna dan laporannya akan siap ketika Makoto kembali. Kelompok petualang yang pemimpinnya adalah ahli pedang, Beershit, adalah salah satu pihak pertama yang menjadi pelindung biasa kota kabut dan telah menyebarkan nama mereka di Shige. Mereka tidak hanya memiliki keterampilan sebagai pejuang, kemampuan pengumpulan informasi mereka juga dikenal luas dan harapan dari para pemimpin Shige juga besar. Tetapi, para petinggi Shige dan Birgit sendiri tidak menyadari bahwa para petualang sedang dievaluasi oleh penduduk kota kabut dengan cara yang sedikit buruk. Sebuah permintaan tidak wajar dari seseorang yang secara teknis melatihnya setiap hari pun datang kepada mereka untuk melumpuhkan seekor binatang iblis yang berbahaya tanpa membunuhnya. Permintaan itu datang dari pandai besi kurcaci tua bernama Jiel. Jiel mengatakan jika mereka bersedia, dia akan membawa mereka ke sisi lain gerbang, sebuah domain yang tidak pernah dimasuki oleh salah satu pun petualang Shige dan diselimuti oleh misteri. Selain itu, Jiel juga menjanjikan akan memberi mereka 10 katana. Bir pun segera menemaninya. Tidak lama kemudian, rombongan Birgit pun dipandu ke bagian hutan yang menyebar jauh dan luas ke segala arah. Tanpa melakukan pencarian, mereka pun bertemu. Dengan Moon Grizzly atau si beruang Asora, mereka pun memasuki pertempuran. Dan seketika itu, mereka pun pingsan sambil tetap menjaga kewaspadaan mereka. Keinginan Akos yang berperan sebagai tank pun tidak terpenuhi. Saat mereka menghujani serangan combo pada langkah pertama mereka dan mengambil jarak, ekspresi Ranai mengatakan bahwa itu akan menjadi pertempuran yang panjang. Kekuatan luar biasa dari Moon Grizzly telah membuat Bir dan rombongannya terguncang beberapa kali. Meski begitu, Birgit telah berhasil mengatasinya sehingga mereka berhasil memenuhi permintaan itu. Pada saat itu, ketika anggota Birgit telah menyeberangi gerbang di kota kabut yang dipandu oleh Jiel, Lacey, dan Roni, seekor binatang iblis aneh pun muncul di langit jauh di Cakrawala. Setelah itu, sejumlah kilatan kuat pun terjadi. Dan dalam seketika tempat itu pun dipenuhi dengan kekuatan sihir yang luar biasa. Binatang iblis aneh yang tampak seperti membran itu pun mengambang di langit. Mereka melihat ada satu kelompok yang telah menyeberang mendahului kelompok mereka. Petualang yang berbeda telah dipandu oleh sektor yang berbeda dan telah bertemu dengan penduduk kota yang berbeda dari Jiel. Mereka adalah parti Alpine dari Shige. Kekuatan sihir dan gelombang kejut yang luar biasa pun membuat Beershit bergetar. Saat mereka kembali melihat ke arah pertarungan, binatang iblis itu pun sudah tidak ada lagi. Mereka mengatakan bahwa itu adalah Phantom murni. Mereka juga mengatakan bahwa petarung yang cukup kuat juga telah dipandu ke sana melalui gerbang kedua. Kelompok yang baru saja melewati gerbang kedua melalui kemampuan tempur dan kelompok Birgit yang menyeberang dipandu oleh Jiel dan yang lainnya telah berhasil melumpuhkan binatang iblis yang mengamuk di Asora. Setelah melanjutkan perjalanan beberapa saat, mereka pun melihat bangunan seperti arena. Jiel pun berbicara kepada orc berbingkai besar yang berdiri di pintu masuk. Orc itu pun mengatakan bahwa rencananya telah berubah. Bukan hanya Tomoe dan Mio yang datang, bahkan Dewa juga telah datang. Kata-kata orc jelas mengguncang Jiel dan yang lainnya. Selanjutnya, nama-nama eksklusif dari perusahaan Kuzunoha seperti Tomoe, Mio, Shiki, dan Beren pun terus bermunculan dalam percakapan mereka yang membuat Ranai terkejut. Dengan kata lain, itu adalah bukti bahwa rumor tentang kota kabut dan perusahaan Kuzunoha yang memiliki hubungan yang dalam adalah benar. Alpine dan Birgit berada di tengah arena bundar.
Mereka berdiri di tempat khusus yang digunakan untuk acara. Mereka sama sekali tidak tahu di mana mereka berada saat ini. Meskipun kelompok Alpine merasa bahwa manusia adalah minoritas di tempat itu, tapi mereka tidak merasa seperti tamu. Alasannya, karena mereka adalah sekelompok yang terdiri dari campuran antara manusia dan demi-human. Di sisi lain, Birgit adalah parti yang hanya terdiri dari manusia. Mereka jelas tidak mengalami situasi seperti itu, di mana mereka dikelilingi oleh banyak demi-human. Mereka semua penasaran tentang seperti apa penguasa tempat itu. Suara yang jernih dan indah pun bergema di arena. Suara itu mengumumkan bahwa Dewa, Tomoe, Mio, Shiki, dan Tamaki akan naik ke panggung. Sorakan kegembiraan pun bergema. Setelah itu, Emma pun mempersilahkan Beren dari distrik ke-8 dan Lacey dari distrik ke-3 memperkenalkan kedua belah pihak kepada Dewa. Beren dan Lacey pun berlutut dan menundukkan kepala mereka kepada Emma. Setelah Emma mundur ke samping, dari lorong sampai ke tempat Toa dan yang lainnya menunggu telah berubah menjadi tangga. Dan kemudian karpet merah terbang pun keluar, menyebar sampai ke tempat kedua pihak berada. Anggota Alpine mendesah kagum pada orang-orang yang muncul satu demi satu yang pasti berada di puncak kota kabut. Tomoe, Mio, dan Shiki adalah wajah yang familiar bagi Alpine. Dan ada satu wanita asing dan dua prajurit tidak manusiawi. Kemudian, sebuah kursi yang besar pun perlahan-lahan naik dari tanah. Dan orang yang memakai juki itu pun duduk di sana. Tomoe dan yang lainnya berdiri di kedua sisi dan Alpine dan Birgit mengikuti langkah yang sama seperti Beren dan Lacey lakukan, berlutut dan menundukkan kepala. Nah, Birgit ini adalah salah satu parti petualang. Lalu, Beren pun mempersembahkan kepada dewa para petualang Shige yang telah melewati dua gerbang di distrik ke-8, Toa, Ranina, Luisa, dan Hazal dari parti Alpine. Toa dan kelompoknya pun memperkenalkan diri mereka secara berurutan. Ketika mereka selesai, dewa pun memberi keanggukan besar kepada mereka. Setelah itu, Lacey berdiri dan mengangkat kepalanya. Dia juga mempersembahkan kepada dewa parti terkemuka di distrik ke-3, Bir, Akos, Git, dan Ranai. Mereka adalah petualang Shige dan bekerja dengan nama Birgit. Mereka pun mulai memperkenalkan diri dengan Bir sebagai yang pertama dan mereka berhasil menyelesaikan perkenalan mereka dengan aman. Setelah mereka selesai, dewa pun memberi anggukan besar pada mereka juga. Kemudian, dewa itu pun memanggil Hazal dan menyuruhnya memanggil binatang iblis yang ditunjukkannya pada saat pertempuran sebelumnya. Hazal pun menjelaskan bahwa itu adalah pertama kalinya dia bertemu dengan binatang iblis itu di pertarungan dan dia telah menghilang. Dewa itu pun mengatakan bahwa itu berarti binatang iblis menyukai secara sepihak dan kemudian bersembunyi. Hazal pun akhirnya mengalihkan pandangannya dari Lord yang aneh dan melihat ke kirinya. Tiba-tiba, suara asing pun terdengar di dekatnya dan sebuah retakan pun muncul di sana. Sekarang, Makoto menghadapi Alpine dan Birgit. Dia mencoba bertanya tentang binatang iblis yang dipanggil Hazal dan kemudian melanjutkannya. Tomoe dan Mio pun juga tertarik padanya. Tetapi, Hazal masih tidak memahaminya dengan baik. Sebenarnya makhluk itu sedang berada di sekitar bahu Hazal. Makoto melihatnya itu bukan hanya tidak terlihat, tetapi itu seperti di ruang yang berbeda, yang artinya itu adalah binatang dari Asora. Saat Makoto menariknya dan meletakkan di tangannya, Makoto pun bertanya kepada makhluk itu alasan dia bersekutu dengan petualang pada pertemuan pertama mereka. Makhluk itu pun menjawab karena tidak ada orang yang mengandalkan bintang di negeri itu, dalam artian penyihir yang menggunakan kekuatan rasi bintang. Makhluk itu mencium keinginan kuat dan kemungkinan memanfaatkan kekuatan bintang secara bebas dari Hazal. Karena itulah instingnya sebagai memongga bintang laut membuatnya membantu astrolog seperti Hazal dan bertukar perjanjian pemanggilan dengannya. Makoto menyimpulkan bahwa itu adalah makhluk hidup spesial yang lahir dari skill of the adventure of Arigid yang berafiliasi dengan job Hazal sebagai astrolog. Setelah itu, Makoto pun memperkenalkan dirinya sebagai penguasa tempat itu dan memperkenalkan para bawahan terdekatnya satu persatu yang dimulai dari Tomoe, Mio, Shiki, dan Tamaki. Setelah itu, Makoto juga memperkenalkan 3 pertarung teratas mereka yang terdiri dari peringkat ke-1 Neptunus,
Serwell peringkat kedua, dan Al-Emera Frenhat dan peringkat ketiga, Orc dataran tinggi Agares. Dengan ini, perkenalan mereka pun selesai. Lalu, Makoto pun meminta para petualang untuk menunjukkan sedikit kemampuan mereka. Sekilas tentang Master Samurai, Black Nurse, dan Ocean Wands, juga Tobikato, Quaker Twilight Eye, dan Astrolog. Makoto telah menyelesaikan pengumpulan informasi pengguna tombak dari Birgit. Dalam hal kerja tim, ada beberapa hal menarik yang Makoto temukan, dan Makoto pikir dia berhasil mengintip hasil dari perencanaan harian dan eksplorasi putus asa para petualang. Bir pada awalnya membuat Tomoe, para pejuang yang tertarik dan mengagumi katana, dan para pengrajin kurcaci melolong dengan keterampilan master samurainya. Neptunus dan ras yang hidup di laut memusatkan perhatian pada Ocean Swan Skill of Git. Bagian dari keterampilan Tobikato Toa adalah parade teknik ninja, penipu, dan Om Yoji yang digambarkan dalam drama periode. Tak perlu dikatakan bahwa itu adalah yang paling populer di antara orang-orang Asora, dan Makoto bisa melihat itu sangat beresonansi dengan Tomoe. Perilaku Ranina sebagai seorang Quaker telah menggerakkan para pendekar kurcaci dan para pengrajin. Penembakan dan sniping dari Twilight Eye of Louisa tampaknya bergema di Forest Onis. Tapi itu bukan karena Job, tapi kemungkinan besar karena dia adalah seorang elf, seperti rasa persaingan. Dan kemudian ada Hazal, pekerjaan astrolog. Pertama kali Makoto bertemu dengannya, dia mudah bergaul. Tetapi dia juga seorang pria yang sangat kikuk yang bahkan berbahaya dari dalam. Memikirkan bahwa dia akan berhasil bertahan sampai sekarang, dan dialah yang memiliki job yang paling efektif karena itu adalah Asora. Orc dataran tinggi, Arkes, Kadal Kabut, Neptunus, dan Loreles, penyihir dari banyak ras memperhatikan Hazal. Makoto juga menyuruhnya menunjukkan kekuatan tertingginya yang diperkuat dengan bantuan Star si Momonga. Pada akhirnya, armor penuh kebanggaan Asora yang masih belum memiliki nama spesifik rusak. Itu juga sebagian karena Makoto sengaja membuat serangan terkonsentrasi di tangannya. Tetapi bahkan dengan itu, semua pengikut Makoto membuka mata lebar-lebar saat mereka memperhatikan Hazal. Dan sorakan sampai saat itu menjadi sunyi seolah-olah itu tidak pernah terjadi. Kerjasama dari binatang iblis yang melompat ke udara dan tumbuh menjadi raksasa, kemudian menyebarkan bidang langit berbintang yang super meningkatkan kekuatan keterampilan astrolog yang tampak seperti dongeng dan kuat, dan bahkan bisa berfungsi sebagai pertahanan dengan mengubah bentuk dan pembungkusnya sendiri seperti jubah itu sangatlah luar biasa. Nah, setelah beberapa waktu, kelompok para petualang pun melanjutkan perjalanan mereka. Namun, ada sesuatu yang terjadi di dalam perjalanan tersebut dari kelompok petualang. Singkatnya ceritanya begini, Makoto melihat ras gila yang bernama Levi. Ini udah pernah gue bahas di video-video sebelumnya tentang ras gila. Levi yang awalnya hanya Raseila yang biasa disebut monster laut, kini sedang berubah menjadi Leviathan. Bagian atasnya adalah wanita humanoid yang normal dan bagian bawahnya memiliki 6 tentakel yang menyerupai tubuh ular. Nah, coba kita bahas Leviathan dari bentuk mitologinya. Leviathan dikenal sebagai makhluk laut raksasa yang memiliki mata bersinar, tubuh yang sangat besar, dan kulit bersisik. Ia adalah momok bagi pelaut karena suka menghancurkan kapal dan melahap manusia. Fisiknya seperti perpaduan antara ikan, ular, dan buaya. Makhluk ini disebutkan berulang kali di Perjanjian Lama di Mazmur 74:14. Leviathan ditulis sebagai ular laut berkepala banyak yang dibunuh oleh Tuhan dan diberikan sebagai makanan kepada orang Ibrani, seperti yang diterangkan oleh Britannica. Leviathan adalah monster air besar dan kejam yang disebutkan dalam beberapa buku Alkitab. Penyebutan Leviathan dapat ditemukan dalam kitab Ayub, Mazmur, dan Yesaya, ditambah beberapa doa-doa Yahudi tradisional yang juga mencakup penyebutan makhluk ini. Keyakinan Kristen cenderung mengasosiasikan Leviathan dengan iblis atau setan, sedangkan di Perjanjian Lama, makhluk ini dipersepsikan sebagai makhluk natural. Meskipun Leviathan sering digambarkan sebagai naga air raksasa yang kadang memiliki beberapa kepala, banyak orang yang yakin bahwa kata Leviathan sebenarnya merujuk pada buaya, makhluk yang banyak hidup di sepanjang sungai Nil. Di sisi lain, Ayub menggambarkan Leviathan sebagai makhluk yang memiliki napas api yang menunjukkan karakteristik lebih mirip dengan naga.
Diduga terdapat hubungan antara Leviathan dengan kepercayaan Kanaan atau mitos Ugarit. Dikisahkan bahwa makhluk yang disebut Lotan berdiam di air dan menyerupai naga berkepala 7. Dalam mitologi Ugarit, Baal Hadad berkelahi dengan Lotan dan berhasil membunuhnya. Leviathan secara erat dihubungkan dengan kekacauan dan kehancuran. Dalam mitologi Ugarit, Lotan mampu memanggil banjir dan gelombang pasang. Alkitab memandang Leviathan sebagai kebalikan dari penciptaan dan bersifat mengacau serta merusak. Thomas Aquinas bahkan menghubungkan makhluk ini dengan rasa iri dan menyebutnya sebagai setan. Di neraka, Leviathan dipercaya menghukum orang-orang berdosa besar dan orang yang mati tanpa pengakuan. Dari sudut pandang alam, menghubungkan Leviathan dengan buaya dianggap masuk akal. Buaya terkenal amat mematikan dan menjadi makhluk yang ditakuti. Dalam keyakinan Yahudi, disebutkan bahwa Leviathan merupakan ciptaan Tuhan, tapi begitu menakutkan sehingga Tuhan menghancurkan yang betina sehingga makhluk ini tidak bisa berkembang biak. Di sisi lain, sebuah doa Yahudi menyebutkan yang sukah dari kulit Leviathan dan diucapkan selama perayaan Sukkot atau Festival of Booths. Sukkah adalah struktur sementara seperti tenda tempat orang Yahudi tinggal saat merayakan Sukkot. Sukkah harus memiliki bagian yang terbuat dari bahan alami dan kulit buaya mungkin telah digunakan pada masa itu. Dalam bahasa Ibrani modern, Leviathan bisa diterjemahkan sebagai paus, sehingga membuka kemungkinan konteks pemaknaan sebagai mamalia laut besar untuk mewakili makhluk ini. Nah, itu yang gue baca dari beberapa sumber tentang Leviathan. Gue udah pernah bilang kan kalau nih anime banyak mengambil referensi dari mitologi dan beberapa ajaran juga. Nah, si Makoto, sang MC, juga disebutkan di dalam novel sangat suka tentang hal-hal yang berbau mitologi dan mengenal beberapa agama yang ada. Oke, kita lanjut lagi ke cerita. Di sini, Makoto pergi ke tempat Levi karena ada suatu hal yang membuat Makoto cemas, yaitu adanya pertarungan. Levi menyerang para human yang datang ke wilayah yang tidak layak bagi human kunjungi, dan 2 orang hampir mati, bahkan dikatakan sudah mati. Dan di antara orang itu ada si Hazal. Mendengar itu, Makoto marah namun ditahannya. Dia senang Levi jujur, tapi dia juga sangat marah karena Levi membunuh 2 orang itu. Levi sendiri sudah mengkonfirmasi kalau 2 orang itu sudah mati. Levi meminta maaf ke Makoto dan dia berlutut ke arah semuanya. Di sana juga ada Beren, Luisa, Towa, dan Renda. Melihat Levi yang meminta maaf, Luisa pun menahan amarah dan kesedihannya dan bertanya ke Levi apakah dia bisa mengembalikan si Hazal. Begitu juga Towa dan Ranina. Makoto yang berada di situ pun menenangkan semuanya dan menyuruh Levi untuk mundur karena Tomoe akan segera datang. Tidak lama, Tomoe pun datang. Makoto menjelaskan ke Tomoe keadaan Hazal dan 1 orang lainnya yaitu si Ranai ke Tomoe. Si Hazal di perutnya terdapat lubang. Dan menurut Makoto juga, si Hazal harusnya sudah mati karena matanya mengarah ke langit. Lalu, Tomoe pun melihat ke arah Towa. Towa dengan menangis mengatakan kalau si Hazal sudah mati. Tapi, si Tomoe tetap tenang melihat semuanya. Makoto menyuruh Tomoe untuk melakukan sesuatu kepada Hazal dan 1 orangnya lagi yaitu si Ranai yang meninggal. Kemudian, Makoto menyalurkan kekuatannya ke Tomoe. Kalian ingatkan Tomoe dapat kekuatan dari naga superior Futsu, yaitu bisa melihat batas hidup dan matinya seseorang. Terus kayaknya bisa juga menghidupkan orang yang sudah mati. Gue lupa apa yang dikasih sama Futsu kemarin. Di sini, Tomoe menunjukkan ke Makoto tentang kekuatan Dragon Veins. Rambut Tomoe berubah menjadi perak. Sosoknya memancarkan cahaya yang berkilauan dan hangat. Makoto melihat Tomoe penuh kecantikan dan Makoto sangat menyukainya. Dragon Veins adalah sekelompok kekuatan besar yang terhubung langsung dengan kehidupan seseorang. Sebagai seseorang yang telah melakukan kontak dengan Futsu, Makoto pun memahami secara naluriah tentang kekuatan Tomoe. Tomoe kini sedang dalam perjalanan untuk mengambil jiwa Hazal dan Ranai. Ranai ini yang mati juga ya. Singkat cerita, akhirnya si Hazal pun bangkit dan Ranai juga bangkit. Hazal kemudian bertanya ke Ranina. Dia menanyakan perut Ranina apakah baik-baik saja atau tidak. Mendengar itu Ranina pun bingung apa yang dimaksud oleh si Hazal. Kemudian Hazal mengatakan ke Ranina bahwa Ranina sedang hamil. Mendengar itu Ranina pun menggeplak kepala Hazal. Hazal pun tertawa.
Towa dan Luisa melihat ke atas langit dan Makoto pun juga. Di sini mereka menyimpulkan bahwa si Hazal adalah seorang yang idiot karena ternyata sebenarnya dia secara tidak sengaja membunuh dirinya sendiri. Tapi Makoto juga sedikit iri karena Hazal akan memiliki 3 istri. Bukan iri sih, tapi Makoto bingung untuk mendeskripsikan si Hazal dengan gimana lagi. Nah, mungkin sampai di sini dulu untuk pembahasannya kali ini. Di video selanjutnya yaitu ada pembahasan tentang skill baru Makoto, yaitu skill panah bulu putih. Dan juga di beberapa chapter ke depan kita akan melihat ronde kedua dari permantapan duniawi antara Tomoe, Makoto, dan Mio. Jadi ditunggu aja. Nah, sampai di sini dulu untuk videonya. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you.